Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa hari ya nggak ngonten? Ya dikarenakan beberapa hari ini badan berasa nggak sehat. Belum lagi di luar kerjaan nge-YouTube, yaitu cari-cari tambahan penghasilan. Jadi terpaksa deh tertunda-tunda. Sedih. Dan kali ini yang pencinta kubu merah pasti suka motherboard satu ini. Yap, sesuai judul, di bawah 1 juta fiturnya oke punya. Sebelum lanjut, mari bantu channel saya berkembang lebih baik lagi nih ke depannya. Caranya tekan tombol subscribe, lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi sih kelasnya. Kali ini kita bakal bahas motherboard AMD dengan soket AM4 dan pastinya masih pakai RAM DDR4. Udah ARGB. Slot RAM-nya 4 biji dan harganya murah sekali karena ini di bawah 1 JT. Yap, Asus Prime A520MA2 dengan harga Rp985.000. Garansi resminya 3 tahun. Untuk dukungan prosesor sendiri, motherboard ini hanya bisa dipasang prosesor AMD Ryzen 3000 hingga Ryzen 5000 series. So jangan coba-coba pasang AMD Ryzen 2000 dan di bawahnya. Udah nggak disupport lagi. Sedih lagi. Ini kalau lihat di web Asus ya. Informasi dari dus depan ini sangat lengkap ya. Dari garansi NJT 3 tahun, tipe, bentuk motherboardnya, kemudian ada logo Asus Power Racing-nya, jenis chipset, dukungan Windows 11 dan sebagainya. Kok renyek bos? Ini karena yang packingnya ngasal ya, makanya dusnya dus baru tapi kayaknya udah bekas. Dan kalau mau lebih detailnya lagi, informasinya ada di bagian belakang dus Asus ini. Oke, langsung aja kita unboxing dan lihat paket penjualan motherboard Asus A520MA2 ini. Pertama dapat satu kartu garansi by NJT. Kemudian kita keluarin dulu motherboard ini. Dapat 2 kabel SATA 6GB warna hitam. Terus ini baut buat pemasangan SSD M.2, 1 DVD driver, ada 3 lembar kertas yang kasih informasi mengenai update prosesor buat motherboard ini. Kemudian dapat buku panduan singkat mengenai pemasangan motherboard dan 1 buku user guide yang cukup tebal. Silahkan dibaca sendiri. Terakhir back panel. Dan udah ini doang ya yang didapat saat kalian beli motherboard Asus A520M. Oke, kita keluarin motherboardnya dan ternyata ukuran motherboardnya ini cukup lebar. Ya wajar karena RAM-nya ada 4 ya. Di sini ada 1x8 pin power connector buat CPU. Kemudian ada heatsink kecil di area VRM. Lumayan sih daripada nggak ada sama sekali ya. Terus di sini ada 3 pin ARGB plus 5 volt sama 4 pin RGB headers plus 2 volt. Di bawahnya ada konektor 4 pin CPU fan headers nih. Buat CPU pastinya, dan satunya lagi buat casing bisa atau radiator. Kemudian bisa dilihat slot RAM-nya ada 4 dan di web Asus ini nggak dikasih tempe ya. Tahu maksudnya berapa maksimal RAM yang bisa disupport. Tapi kalau lihat chipsetnya sih, kalau nggak salah ya, itu mentoknya di 64GB. Ya kalau salah silakan dikoreksi. Dengan RAM kecepatan maksimal 48.066 mHz dengan cara OC pastinya. Kalau defaultnya sendiri sih bisa di 3200 mHz. Lanjut di sebelah konektor 24 pin ini ada USB 3.0 header. Ada 4 slot SATA 6GB. Kemudian front panel 2x USB 2.0 headers, 4 pin RGB plus 12 volt dan 3 pin eRGB 5 volt dan HD audio headers. Nah, untuk baterai cemosnya ini pas banget di bawah slot VGA. Dan sayangnya slot VGA-nya ini masih mentok di PCIe 3.0. Termasuk juga slot M.2 NVMe-nya masih 3.0. Oh ya, satu lagi di sini ada 4 pin case fan. Jadi totalnya ada 3 konektor 4 pin di motherboard ini buat pasang kipas ya. Pada bagian I/O konektor atau input output ini ada 1 kali port PS2, 2 kali USB 3.0, 1 kali DisplayPort, 1 kali HDMI, 1 kali desktop, 2 kali USB 2.0, 2 kali USB 3.0, LAN dan audio. Di sini saya menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 5600G, RAM 16GB, 3200 mHz besutan ADATA dan pakai SSD Phenom RX 512GB NVMe 3.0. Yang next video bakal dijadikan PC gaming AMD Ryzen. Tunggu aja ya. Untuk tampilan BIOSnya udah kekinian pastinya. Dan ini khasnya BIOS versi Asus ya.
Di tampilan awal kalian bisa langsung merubah kecepatan RAM, pengaturan kipas dan juga tuning motherboardnya. Nah, kalau mau lebih lengkapnya lagi, kalian masuk ke menu Advanced Mode nih dengan mencet tombol F7 di keyboard atau pakai mouse bisa. Dan di sini ada menu Main, AI Tweaker, Advanced, Monitor, Boot Tool, dan Exit. Jelasnya yang sering pakai motherboard Asus pasti nggak bingung ya lihat tampilan BIOS atau menu-menu di Asus ini. Lanjut pengujian kecepatan SSD Phenom RX di motherboard Asus A520M, yang mana kecepatan bacanya ini tembus di angka 2275 MB/s dan tulisnya di angka 1921 MB/s. Untuk suhu SSD-nya sendiri ini di kisaran 52 derajat Celcius. Untuk LAN-nya sendiri ini udah gigabit LAN ya. Dan bagi yang suka bling-bling, ternyata mode RGB di Asus ini tergolong banyak pilihan dan asli lebih baik pastinya dibanding saudaranya yang beda tulisan. Saudara tiri kali ya. Pastinya tahu dong yang mirip-mirip namanya. Buat atur-atur LED RGB, kalian wajib download aplikasi Armoury Crate dan dipasang terlebih dahulu nih. Setelah dibuka, kalian tinggal masuk aja ke menu Aura Sync-nya dan masuk ke Aura Effect. Coba lihat nih, ada basic effect dengan banyak pilihan, ada advanced effect, dan ada in-game lighting. Bener-bener komplit pengaturan RGB-nya. Kalian lihat aja deh videonya, gak bisa dijelasin satu-satu, ntar kepanjangan. Nah, gimana nih setelah lihat beberapa fitur yang diberikan motherboard Asus A520MA2 ini? Menarik ya, untuk rentang harga di bawah 1 juta. Udah RGB, slot RAM-nya ada 4, port monitornya lengkap, bahkan port USB-nya tergolong oke juga. Coba kalian bandingkan motherboard lain nih di rentang harga yang sama. Ayo, kira-kira ada nggak? Kalau ada ya monggo share aja di kolom komentar. Dan kedepannya, seperti yang udah saya bilang, bakal saya bikin konten PC gaming AMD Ryzen 5 5600G dengan motherboard satu ini. Tapi sabar ya, saya usahakan secepatnya. Malum, kerja sendiri. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan motherboard AM4 murah dari Asus kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di MK Channel.